Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Krutul Uyun, NIM 19051204089. Jadi kali ini kita akan melakukan praktikum DHCP server, yakni layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Nah, pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Kemudian, DHCP server akan menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada pada database DHCP. Kemudian, setelah itu, DHCP server akan meminjamkan atau melakukan list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP. Dengan sendirinya, dia tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Jadi seperti ini gambaran jaringan dengan DHCP server dengan DHCP client. Jadi ada dua client yang terhubung dengan DHCP server di sini. Kemudian setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP client dinyatakan selesai dan klien tidak memperbaharui permintaan kembali. Maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Jangka waktu tersebut bisa disebut sebagai list period. Nah, cara kerja dari DHCP server, yakni yang pertama, DHCP akan menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Nah, jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP yang juga lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Jadi di sini ada klien dan DHCP server. Sini klien akan meminta nomor IP ke server. Jadi dia melakukan broadcast mencari DHCP server. Kemudian pada gambar kedua di sini akan terjadi peristiwa DHCP over, di mana DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang memiliki nomor IP, dia akan memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian di sini ada DHCP request. Jadi klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Nah, selanjutnya DHCP acknowledgement, di mana DHCP server yang memberikan jawaban atas pesan tersebut, dia akan memberikan jawaban berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut sehingga DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Jadi di situ kita juga perlu tahu kelebihan dari DHCP server apa sih. Jadi yang pertama, untuk memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Kemudian DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau dalam kondisi off.
Kemudian yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Untuk kekurangan dari DHCP server, yang pertama adalah semua pemberian IP tergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Nah, kemudian metode dalam konfigurasi DHCP yaitu konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fixed alamat IP address, kemudian di sini maksudnya adalah pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Di sini kita akan melakukan percobaan dengan skenario mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Jadi di sini kita akan membuat skema jaringan seperti pada gambar di atas. Nah, kebetulan karena kemarin kita sudah melakukan praktikum wireless bridge, maka di sini kita akan memakai skema yang sudah ada sebelumnya. Oke. Jadi di sini kita punya ada switch, kemudian ada dua access point yang saling terhubung dengan laptop dan juga smartphone. Kemudian switch ini terhubung dengan DHCP server. Nah, di sini yang kita lakukan adalah untuk kita sudah menyiapkan skema ini dan kita lihat di sini IP-nya seperti udah terkonfigurasi ya. Kita lihat di sini untuk setting IP server secara statik kita lihat kita pakai IP address 192.168.1.253. Kita lihat di sini setting IP-nya. Oke. Jadi di sini kita lihat untuk desktop, kita lihat IP configuration-nya. Ini kita pakai 192.168.1.253, subnet mask-nya 128 dan default gateway-nya 254. Kalau di sini kita lihat jadi di sini pas Ethernet 0 di sini kita cek lagi tadi. Ini sudah terpasang 253 dan subnet mask-nya 25 Oke. 128. Kita tutup, lalu kita lihat lagi aturannya. Kemudian kita aktifkan DHCP server dengan konfigurasi gambar sebagai berikut. Yaudah, kita samain aja ya nanti ini tampilannya. Jadi kita lihat di sini device DHCP. Di sini kita lihat start IP address-nya 151, subnet mask-nya 128, default gateway 128. Dan kita on-kan. Oke. Lalu kita kembali ke PDF, kita lihat. Di sini kita aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi sebelumnya memang karena ini kan sebelumnya kita pakai static. Jadi untuk laptop sendiri jadi kita pakai static, terus kita pindahkan ke DHCP dan di sini dia nanti akan melakukan request.
request DHCP, dan ini berhasil melakukan request ya, hasilnya akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita cek lagi, kita melakukan pengaktifan di smartphone menggunakan DHCP client dan pastikan mendapatkan IP dari DHCP server. Oke. Nah, di sini juga sudah berhasil DHCP request successful. Jadi di sini kita sudah dapatkan default gateway, subnet map, IP, dan DNS server. Oke, mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.